Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ki hitam jahat yang dapat menutupi langit dan daratan tersapu keluar dari bawah gunung berapi. Di bawah korosi ki hitam ini, gunung berapi yang terbentuk dari 8 gerbang langit terbakar mulai hancur dengan kecepatan yang mencengangkan. Hal ini berlangsung selama beberapa menit sebelum 3 sinar hitam melesat keluar dari dasar gunung berapi, langsung menembus gunung berapi itu sendiri. 3 sosok perlahan muncul di dalam sinar hitam tersebut. Ekspresi serius muncul di wajah Lindong saat dia menatap 3 sosok di dalam cahaya hitam. Sosok-sosok ini adalah trio Huoyuan. Namun, saat ini, trio itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mata ketiganya agak cekung, sementara ki hitam jahat memenuhi pupil mereka. Selain itu, pola hitam meluas di wajah mereka dan kulit yang terbuka seperti jaring laba-laba. Jika dilihat dari jauh, hal itu membuat ketiganya merasa aneh dan menyeramkan. Setelah kemunculan mereka di tubuh mereka, aura trio Huoyuan juga menjadi sangat gelap dan jahat. Pada saat yang sama, kekuatan yang terpancar dari mereka tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hehe, Lindong, kamu benar-benar punya kemampuan untuk memaksa kami mengaktifkan benih iblis. Pola-pola hitam menutupi wajah Huoyuan saat dia menatap Lindong dengan cara yang mengerikan dan menyeramkan. Senyum dingin yang aneh muncul dari sudut mulutnya saat dia berbicara perlahan. Lindong menatap dengan acuh tak acuh ke arah trio yang telah berubah itu. Meskipun dia tidak tahu apa yang dimaksud benih iblis Huoyuan, tingkat kewaspadaan di dalam hatinya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dia merasakan bahaya dari tubuh trio Huoyuan saat ini. Lindong mengulurkan tangannya dan tiba-tiba mengepalkannya. 8 gerbang langit terbakar di langit perlahan mulai berputar sekali lagi saat fluktuasi yang membakar dan mengamuk terus-menerus melonjak dari mereka. 8 gerbang langit terbakar tersentak hebat. Cahaya merah menyala muncul saat 8 sinar merah menyala tiba-tiba melesat keluar dari dalam setiap gerbang. Mirip dengan 8 aliran lava yang menghubungkan langit dengan bumi, mereka melesat ke arah trio Huoyuan dengan kecepatan kilat. Ekspresi geli muncul di wajah ketiganya saat mereka melihat serangan Lindong. Jari-jari yang melengkung didorong ke depan saat 3 sinar cahaya hitam langsung melesat keluar, sebelum berubah menjadi jaring cahaya hitam di udara. Saat pilar lava yang berapi-api menghantam jaring cahaya hitam, suara yang menusuk telinga langsung terdengar. Asap putih mengepul ke langit, dan orang bisa melihat bahwa pilar lava yang berapi-api itu secara tak terduga tidak dapat menghancurkan jaring cahaya hitam. Karena kamu telah memaksa kami untuk menggunakan rahasia terbesar kami, apakah kamu pikir kamu masih bisa hidup melewati hari ini? Li Lei menyeringai pada Lindong. Senyumnya menyeramkan dan menakutkan. Tak lama kemudian, dia melangkah maju saat banyak bayangan muncul dalam sekejap. Tubuhnya telah menembus layar cahaya merah tua dengan cara seperti hantu dan muncul di depan Lindong saat dia meraihnya. Saat telapak tangan Li Lei bergerak maju, Lindong menemukan bahwa tangan Li Lei tampak membesar. Kelima jarinya yang ramping seperti bilah pisau dan cahaya hitam berputar-putar di ujung jarinya. Seolah-olah ruang itu sendiri teriris. Melihat serangan Li Lei yang seperti hantu ini, Lindong mengepalkan tangannya saat tongkat kaisar petir muncul dalam sekejap. Memiringkan tubuhnya ke depan, dia menghantamkannya dengan keras ke arah cakar Li Lei yang mendekat. Suara rendah dan dalam bergema. Kilatan petir meletus dengan ganas dari tongkat kaisar petir, terus-menerus bertahan melawan ki hitam korosif dari telapak tangan Li Lei. Kekuatan dahsyat yang dipancarkan dari tubuh tongkat kerajaan menyebabkan mata Lindong sedikit mengeras. Dengan sentakan tongkat kerajaan meninggalkan bayangan saat dengan cepat menusuk titik-titik fatal Li Lei. Namun, dalam menghadapi serangan Lindong, Li Lei tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Tangannya yang ramping seperti pisau langsung berbenturan dengan tongkat kaisar petir, menyebabkan percikan api beterbangan saat melesat ke segala arah. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan ruang menjadi agak terdistorsi. Setelah mengaktifkan apa yang disebut benih iblis, kekuatan Li Lei ini telah melampaui batas ahli tahap kematian mendalam awal biasa. Bahkan, ia telah menyentuh tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Karena ini, bahkan Lindong saat ini tidak dapat setenang sebelumnya. Terlebih lagi,
Saat Lindong sedang sibuk dengan Li Lei, dua orang yang tersisa telah menghancurkan sepenuhnya susunan yang sebelumnya menyelimuti mereka. Tubuh mereka bergerak maju dan muncul di sisi kiri dan kanan Lindong. Mata mereka dipenuhi dengan ejekan dan kebencian yang dingin. Lindong, berhadapan dengan salah satu dari kami saja sudah batas kemampuanmu. Kalau kami berdua juga ikut bertarung, bagaimana kau bisa bertahan? Huo Yuan berbicara pelan dengan nada mengejek sambil menyeringai ke arah Lindong, yang sedang terlibat dalam pertarungan sengit dengan Li Lei. Enyahlah. Tatapan mata Lindong berubah muram saat dia tiba-tiba melangkah maju. 30 tato cahaya naga hijau meledak dari tubuhnya sementara kilatan petir yang cemerlang berkelap-kelip di tongkat Kaisar Petir. 30 tato cahaya naga hijau menempel pada tongkat Kaisar Petir dan dengan suara guntur yang memekakkan telinga, itu menghantam lengan Li Lei yang disilangkan ki hitam dengan kecepatan kilat. Suara rendah dan dalam bergema saat gelombang energi yang terlihat oleh mata telanjang beriak keluar. Li Lei terlempar puluhan meter ke belakang sementara darah segar menetes dari lengannya yang sekuat baja. Setelah mendorong Li Lei mundur dengan ayunan tongkatnya, tanpa sempat mengikuti dan mengejarnya, suara mendesing yang menusuk tiba-tiba muncul dari punggung Lindong. Dua kekuatan yang sangat cepat dan ganas langsung menuju ke organ vitalnya. Jelas, dua lainnya telah menyerang. Merasakan serangan cepat dan ganas dari belakang, ekspresi Lindong langsung tenggelam. Dia mengayunkan tongkat Kaisar Petir dalam lengkungan lebar saat gambar tongkat naga petir terbang keluar, dengan ganas bertabrakan dengan dua kekuatan yang datang. Petir menyambar sementara Lindong mengambil kesempatan untuk mundur. Detik berikutnya, dua Huo Yuan melayang keluar dari petir. Ekspresi mengejek terungkap di wajah mereka saat mereka menatap Lindong dan berkata, hentikan perlawananmu yang tidak berarti. Yimo Qi bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh Yuan Power biasa. Seranganmu ini tidak dapat menembus Yimo Qi di dalam tubuh kami. Karena kau tahu tentang keberadaan Yimos, kau juga harus tahu bahwa untuk melenyapkan Yimos sepenuhnya, selain kekuatan absolut, kau juga perlu memiliki benda-benda suci atau simbol leluhur. Adapun kuali langit terbakar dan tongkat Kaisar Petir di tanganmu, mereka tampaknya belum mencapai tingkat itu. Tawa aneh terdengar dari Li Lei saat dia berbicara. Lindong menatap dingin ke arah trio Huo Yuan. Tak lama kemudian, dia menganggukkan kepalanya dan sudut mulutnya melengkung. Memang, aku lebih lemah dari kalian bertiga. Jika aku ingin membunuh kalian, aku harus mengandalkan kekuatan benda-benda suci. Huo Yuan menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Tatapannya tampak menggoda saat menatap Lindong dan berkata, menyerahlah. Dengan begitu, kematianmu tidak akan terlalu menyakitkan. Apakah kau ingin tahu mengapa Moluo mengizinkanku memasuki dunia petir? Sambil mengangkat kepalanya, mata hitam pekat Lindong tampak semakin dalam saat ini. Kerutan samar muncul di dahi ketiga orang Huo Yuan sementara secercah rasa gelisah tanpa disadari muncul dalam hati mereka. Itu karena, aku juga seorang pengendali simbol leluhur. Ketika kata-kata ini keluar dari mulut Lindong, wajah ketiga Huo Yuan langsung berubah drastis. Saat wajah mereka berubah drastis, cahaya hitam yang menutupi langit tiba-tiba menyapu ubun-ubun kepala Lindong. Saat melesat ke langit, cahaya itu berubah menjadi lubang hitam raksasa yang berputar perlahan. Kegelapan muncul dari kedalaman lubang hitam sementara simbol kuno samar-samar terlihat. Ini adalah simbol leluhur yang melahap. Trio Huo Yuan menatap pusaran lubang hitam di depan mereka. Rasa terkejut dan ngeri akhirnya muncul di wajah mereka untuk pertama kalinya. Bahkan suara mereka tiba-tiba berubah jauh lebih tajam saat ini. Dengan benih iblis yang melindungi tubuh mereka, para ahli biasa praktis tidak akan mampu membunuh mereka. Inilah alasan mengapa mereka bertindak begitu mendominasi. Namun, mereka tahu betul bahwa 8 simbol leluhur besar yang ada di dunia ini lebih dari mampu untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin simbol leluhur pemakan berada di tanganmu? Keterkejutan dan kengerian muncul di wajah Huo Yuan yang berkerut. Pada saat berikutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung dengan suara rendah. Penampilannya saat ini tidak lagi memiliki jejak ketenangan dan kejahatan yang pernah dia tunjukkan sebelumnya. Bukan hanya simbol leluhur yang melahap. Menundukkan kepalanya, Lindong menampakkan senyum dingin pada trio Huo Yuan. Detik berikutnya, dengan mengepalkan tangannya,
cahaya petir yang cemerlang tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Saat petir menyambar, area itu langsung menjadi gelap. Awan petir mulai muncul secara aneh di langit, sementara tekanan yang menakutkan menyebar secara diam-diam. Cahaya petir di tangan Lindong semakin terang, sebelum gumpalan petir muncul ke permukaan. Di dalam gumpalan petir itu ada petir kuno yang samar-samar terlihat. Fluktuasi tak terbatas dan kuno yang terpancar darinya persis sama dengan simbol leluhur yang melahap. Simbol leluhur petir. Melihat kumpulan petir di tangan Lindong, teror dan ketakutan akhirnya menyembur keluar dari kedalaman hati trio Huoyuan. Riak yang luar biasa kuat menyebar ke seluruh area. Energi panas yang membara yang terkandung dalam kuali itu berkurang drastis saat ini. Ini karena tekanan yang diciptakan oleh dua simbol leluhur yang agung. Lindong berdiri di udara sementara sebuah lubang hitam berputar di atas kepalanya. Di atasnya ada awan petir yang bergemuruh. Guntur yang mengerikan bergemuruh dan bergema, menyebabkan hati dan jiwa seseorang bergetar. Simbol leluhur yang melahap, simbol leluhur petir. Ekspresi trio Huoyuan berubah saat mereka melihat dua simbol leluhur yang memancarkan fluktuasi kuno, luas, dan dahsyat di langit. Mereka tidak bisa menahan rasa takut saat mereka berteriak, "Tidak mungkin! Bagaimana kalian bisa memiliki dua simbol leluhur?" Trio Huoyuan tidak dapat disalahkan karena kehilangan diri mereka sendiri karena rasa takut mereka. Hanya ada 8 simbol leluhur di dunia ini. Jika orang biasa memperoleh satu saja dari mereka, dia pasti akan menjadi ahli tingkat puncak saat dia dewasa. Misalnya, Moluo mengendalikan simbol leluhur yang membara dan saat ini menjadi penguasa laut iblis yang kacau sehingga tidak ada seorang pun yang berani memprovokasinya. Justru karena simbol leluhur itu langka dan kuat, emosi di dalam hati trio Huoyuan bergejolak seperti gelombang laut liar ketika mereka melihat Lindong memiliki dua simbol leluhur. Lindong menundukkan kepalanya. Pada saat ini, warna hitam pekat muncul di salah satu matanya. Cahaya hitam berputar di dalamnya seperti lubang hitam yang bahkan dapat menelan penglihatan seseorang. Mata lainnya seterang perak. Petir menyambar di dalamnya, dan tampak seperti dunia petir yang terus berubah. Sepasang mata hitam dan perak diam-diam menatap ekspresi terdistorsi dari trio Huoyuan. Di bawah perhatian tatapan datarnya, trio Huoyuan merasakan kulit kepala mereka mati rasa sementara ketakutan di dalam hati mereka melonjak keluar dalam gelombang seperti air bah. Mereka sangat menyadari bagaimana simbol leluhur mampu menahan Himo. Saat ini, Lindong, yang memegang kekuatan dua simbol leluhur, jelas mampu membunuh mereka dengan mudah. Mata Huoyuan berkilat dan berteriak dengan tegas. Meskipun kekuatan mereka bertiga jauh melebihi Lindong, mereka mengerti dalam hati mereka bahwa jika Lindong benar-benar menggunakan kekuatan dari dua simbol leluhur yang hebat, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri hidup-hidup. Duo Lilei menunjukkan ekspresi ketakutan setelah mendengar teriakan Huoyuan. Tubuh mereka bergerak dengan maksud untuk berpisah. Karena aku telah mengungkap simbol leluhur, bagaimana mungkin aku bisa membiarkanmu melarikan diri? Lindong menatap ketiganya yang ingin melarikan diri dan hanya tersenyum tipis. Lindong bahkan tidak berani menggunakan kekuatan simbol leluhur ketika dia didorong ke keadaan seperti itu oleh 3 master sekte besar Yuan Gate saat itu. Salah satu alasannya adalah karena dia mengerti bahwa kesenjangan besar di antara mereka bukanlah sesuatu yang tidak dapat diimbangi oleh simbol leluhur yang melahap. Yang kedua adalah bahwa Lindong tidak ingin mengungkap masalah tentang kepemilikannya terhadap simbol leluhur yang melahap. Jika tidak, jika berita itu menyebar, Lindong akan menjadi sasaran banyak orang bahkan di laut setan yang kacau ini. Alasan mengapa Lindong sekarang mengungkap dua simbol leluhur yang hebat tentu saja karena dia memiliki keyakinan penuh dalam membunuh trio Huoyuan. Jika tidak, jika berita itu menyebar, dia benar-benar akan menarik masalah yang sangat besar. Simbol leluhur yang melahap, rantai yang melahap. Tangan ramping Lindong terulur. Tiba-tiba terkepal saat suara datar keluar dari mulutnya. Setelah suaranya terdengar, orang-orang hanya bisa menyaksikan benang-benang cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak keluar dari lubang hitam yang berputar di langit. Cahaya hitam berkumpul bersama, berubah menjadi banyak rantai hitam. Kekuatan melahap dengan cepat melonjak dari rantai-rantai itu. Setiap energi yang bersentuhan dengan rantai-rantai itu akan ditelan dengan paksa untuk memperkuat diri mereka sendiri. Rantai hitam melesat ke segala arah.
Kecepatannya begitu cepat hingga agak menakutkan. Dalam sekejap, rantai itu muncul di atas trio Huoyuan. Setelah itu, rantai itu dengan kejam menusuk ke tanah. Wus! Sosok-sosok menyedihkan dari trio Huoyuan dengan tergesa-gesa menghindari rantai hitam yang dibentuk oleh Devouring Power. Devouring Power dari rantai tersebut membuat mereka merasa sangat mengerikan. Bagaimanapun, kekuatan simbol leluhur sangat menahan Yimoki. Ketiganya jelas telah meningkatkan kecepatan mereka hingga batas maksimal. Namun, kecepatan pengejaran rantai pemakan itu bahkan lebih cepat. Dalam waktu singkat, jejak darah mulai muncul pada ketiganya. Hal ini menyebabkan mereka tampak relatif menyedihkan. Ekspresi Lindong tampak acuh tak acuh saat ia melihat trio Huoyuan yang menjadi agak sengsara di bawah serangan rantai-rantai pemakan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dirinya saat ini tidak mungkin mencapai tingkat penguasaan Mo Luo atas simbol leluhur yang membara di mana ia dapat membakar langit dan merebus laut, tidak terlalu merepotkan bagi Lindong untuk berhadapan dengan trio Huoyuan. Tidak ada yang berani meremehkan kekuatan simbol leluhur. Namun, Lindong di masa lalu tidak berani menggunakannya begitu saja. Penjara pusaran melahap. Segel tangan Lindong tiba-tiba berubah dan rantai melahap yang melesat melewati trio Huoyuan tiba-tiba membeku. Cahaya hitam menghilang, langsung berubah menjadi lubang hitam yang berputar-putar. Kekuatan melahap yang dahsyat muncul dari dalam diri mereka, membentuk medan magnet melahap yang relatif aneh. Trio Huoyuan berada di tengahnya. Tubuh mereka benar-benar berhenti karena kekuatan melahap yang datang dari segala arah. Situasi trio saat ini cukup menggelikan. Ratusan pusaran lubang hitam mengelilingi mereka. Saat lubang hitam berputar, Devouring Power tersebar ke segala arah. Itu seperti penjara yang menahan mereka hingga mereka tidak bisa bergerak. Brengsek. Adegan aneh ini menyebabkan ekspresi trio Huoyuan berubah drastis. Namun, terlepas dari bagaimana mereka mengendalikan kekuatan Yuan mereka, tubuh mereka tidak dapat bergerak. Ekspresi Lindong tampak acuh tak acuh saat ia melihat ketiganya yang kini terkekang. Dengan mengepalkan tangannya, simbol leluhur petir di dalamnya tiba-tiba terangkat ke udara. Setelah itu, ia melesat ke awan petir di langit. Awan petir mulai bergejolak hebat setelah simbol leluhur petir melesat ke dalamnya. Gemuruh guntur yang mengerikan menyebar disertai fluktuasi yang menakutkan. Penghakiman petir. Cahaya petir di mata kanan Lindong tiba-tiba meningkat. Suaranya yang sedingin es seperti penghakiman para dewa saat bergema di seluruh area. Petir berkumpul dengan ganas di dalam awan petir saat suara dingin Lindong bergema. Kemudian, tombak petir raksasa perlahan-lahan muncul dari dalam awan petir seperti senjata yang dapat menghancurkan dunia. Tak lama kemudian, tombak itu melesat langsung ke arah trio Huoyuan. Tombak petir sedingin es itu bersiul melewati daratan saat tanah di bawahnya terbelah saat ini. Trio Huoyuan memasang wajah ketakutan saat mereka menatap tombak petir yang membesar dengan cepat itu dengan putus asa. Mereka bisa merasakan aroma kematian yang kuat darinya. Tubuh Li Lei adalah yang pertama kali disambar petir. Kengerian di wajahnya baru saja muncul sebelum tiba-tiba menghilang. Pada saat berikutnya, tubuhnya meledak dengan suara bang. Cahaya hitam menyebar. Teriakan menyedihkan Li Lei dengan cepat menghilang di tengah cahaya petir yang menyebar dan kekuatan devouring. Chen Ling segera menyusul setelah Li Lei hancur dalam sekejap. Tombak petir sedingin es itu mirip dengan tombak penghakiman dewa petir yang membawa kematian bagi mereka. Lindong, kau memiliki dua simbol leluhur yang hebat. Cepat atau lambat, kau akan berakhir dengan kematian yang menyedihkan. Huoyuan meraung. Matanya masih mengandung kengerian yang mendalam. Wajah Lindong tidak menunjukkan emosi apapun. Tangannya perlahan diayunkan ke bawah dan tombak petir itu dengan kejam menembus tubuh Huoyuan. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Huoyuan berlumuran darah. Kulitnya terbelah, memperlihatkan garis-garis berdarah saat dia meraung dengan gila. Tiba-tiba, kepalanya meledak dan riak unik muncul. Lindong, dia punya. Riak unik itu sangat aneh. Begitu muncul, ia membawa sepotong roh Yuan Huoyuan dan berusaha menembus ruang untuk melarikan diri. Namun, riak itu baru saja akan membelah ruang dan menghilang ketika petir besar setinggi 1000 kaki tiba-tiba turun dari langit dan menghantamnya dengan kejam. Jejak Yuan Spirit dari Huoyuan juga telah hancur total.
Pesan Yuan Spirit yang ditempatkan di sana juga hancur. Roh Yuan milik Huo Yuan hancur, tetapi riak unik itu tidak menghilang. Ia terus membawa pesan yang belum selesai dari Huo Yuan saat ia menembus ruang dan menghilang dengan cepat. Lin Dong mengerutkan kening saat melihat riak yang keluar. Dia tahu bahwa itu adalah metode pengiriman pesan tertentu. Namun, dia tidak tahu apakah Huo Yuan mengirim pesan ke gerbang Yuan atau Yimo itu. Untungnya, Huo Yuan hanya mampu menyampaikan pesan yang tidak lengkap dan tidak jelas. Lin Dong menghela napas dalam-dalam saat cahaya hitam dan kilatan petir di matanya mulai menghilang. Rasa lelah segera muncul dalam dirinya, tetapi dengan cepat ia tekan dengan kuat. Jelas, menggunakan dua simbol leluhur yang hebat sangat melelahkan bagi Lin Dong saat ini. Lin Dong melambaikan tangannya dan dua simbol leluhur yang agung itu kembali lagi ke istana Niwan miliknya. Dia menatap dingin ke ruang kosong di bawahnya. Hasil dari penggunaan dua simbol leluhur yang agung kali ini memuaskan. Generasi sebelumnya dari tiga raja kecil Yuan Gate akhirnya mati di tangan Lin Dong, sama seperti trio Yuan Chang. Kemungkinan besar keributan besar akan terjadi jika berita ini menyebar ke wilayah Suan Timur. Banyak sosok melayang di langit di atas pulau petir langit. Ada juga banyak sosok di pegunungan dan pohon-pohon besar di sekitarnya. Saat ini, mata mereka semua tertuju pada kuali merah besar, yang duduk dengan tenang di langit di depan mereka. Gelombang demi gelombang riak energi yang agung dan panas terus-menerus terpancar keluar dari dalamnya. Setengah jam telah berlalu sejak Lin Dong dan trio Huo Yuan memasuki kuali langit terbakar. Namun, tidak seorang pun yang meninggalkan kuali tersebut. Hal ini membangkitkan rasa ingin tahu semua orang yang hadir. Mereka benar-benar ingin mengetahui siapa yang menang dalam pertarungan ini. Sudah lama sekali, namun, pemenangnya belum juga diputuskan. Jika kita bergabung dengan mereka, seharusnya tidak sulit bagi kita untuk menghabisi Lin Dong. Pria parubaya itu melirik Liu Xiangxuan di sampingnya. Jelas bahwa dia tidak mengerti mengapa dia menghentikan mereka sebelumnya. Meskipun Liu Xiangxuan tidak menjawab setelah mendengar kata-kata mereka, bibir merahnya sedikit melengkung. Dia juga menyadari bahwa trio dari gerbang Yuan adalah individu yang luar biasa. Namun, indera tajamnya mendeteksi bahaya yang menusuk jauh ke dalam tulangnya, terpancar dari tubuh Lin Dong. Sensasi berbahaya ini menyebabkan hawa dingin samar-samar muncul di hatinya. Dia tidak tahu pasti dari mana sensasi ini berasal. Namun, dia sangat percaya diri dengan intuisinya. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk turun tangan dan menghentikan balai langit misterius agar tidak menyerang Lin Dong di saat-saat terakhir. Oleh karena itu, Liu Xiangxuan tidak membantah saat ditanyai oleh pria parubaya itu. Dia tahu bahwa hasilnya akan segera muncul. Kuali langit terbakar yang melayang di langit, yang telah lama sunyi, akhirnya mengeluarkan suara dengungan sementara mata cantik Liu Xiangxuan berkedip lembut. Cahaya merah menyala darinya sebelum banyak pasang mata di pulau itu segera berputar. Mata mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan kecemasan. Cahaya tiba-tiba melesat keluar dari dalam kuali langit terbakar di bawah tatapan banyak pasang mata yang bersemangat. Cahaya itu dengan cepat berubah menjadi sosok kurus di depan pandangan mereka. Semua mata tertuju pada sosok itu. Pemuda itu bertubuh tinggi dan sedikit kurus. Wajahnya yang muda tidak memiliki aura yang terlalu tajam. Namun, kemunculan pria yang tampak biasa-biasa saja inilah yang membuat semua orang tercengang. Lin Dong. Jejak keterkejutan perlahan muncul dari banyak pasang mata. Semua orang tahu apa yang terjadi setelah menyaksikan pemuda ini muncul tanpa cedera. Kakak Lin Dong. Mu Lingsan, yang sedikit tidak sabar menunggu, memperlihatkan kegembiraan di matanya yang besar setelah melihat Lin Dong muncul. Dia segera mendekatinya. Setelah itu, dia melirik Burning Sky Cauldron dengan agak tertegun dan bertanya, di mana mereka bertiga? Saya sudah berurusan dengan mereka. Lin Dong menyeringai. Senyumnya tampak lembut, tetapi kata-kata yang diucapkannya menyebabkan atmosfer di Pulau Petir Langit menjadi padat. Beberapa suara menelan terus terdengar. Hasil ini jelas melampaui ekspektasi semua orang. Semua orang yang hadir jelas menyadari kekuatan trio Huo Yuan. Secara tegas, mereka bertiga jelas lebih kuat daripada dua tetua dari Gerbang Sembilan Tenang. Menurut pendapat mereka, terlepas dari seberapa kuat Lin Dong, paling-paling dia hanya bisa memaksakan hasil seri melawan trio Huo Yuan. Adapun membunuh mereka, itu hampir mustahil.
Namun, skenario yang tampaknya mustahil itu kini telah terjadi di depan mata mereka. Guncangan yang ditimbulkannya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Pulau Petir Langit benar-benar sunyi. Orang-orang itu, yang awalnya mengincar harta karun di tangan Lindong, akhirnya mulai menekan keserakahan di hati mereka saat mereka menatap senyum lembut dari pemuda itu. Meskipun para ahli yang hadir di tempat ini cukup terampil, mustahil bagi mereka untuk tetap tenang di depan orang yang kejam ini, yang berhasil membunuh 5 ahli tahap kematian mendalam awal dalam waktu setengah hari. Pakar setengah baya dari Aula Langit Misterius juga tampak tercengang saat menatap pemuda itu. Setengah saat kemudian, secercah ketakutan muncul dari dalam matanya. "Apakah kamu masih meragukan kata-kataku sekarang?" Berdiri di sampingnya, Liu Xiangxuan menghirup udara dengan lembut saat ini. Dadanya yang besar naik turun saat dia berbicara dengan suara samar. Mulut pria parubaya itu sedikit kering. Segera, dia menoleh dan bertukar pandang dengan ahli tahap kematian mendalam awal lainnya. Mereka berdua bisa melihat keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan dari mata pihak lain. Mereka adalah 3 ahli tahap awal kematian mendalam. Jika ketiganya bergabung, kemungkinan mereka bahkan dapat menyaingi ahli tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Namun, mereka semua benar-benar dibunuh oleh Lindong, yang hanya berada pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Teknik mengerikan apa saja yang dia gunakan? Kita harus menghindari memprovokasi Lindong di masa depan. Liu Xiangxuan berkata dengan lembut. Pria parubaya itu mengangguk dengan susah payah. Mengingat kekuatan bertarung yang ditunjukkan Lindong, bahkan beberapa ahli generasi tua akan kesulitan menandinginya. Kemungkinan besar dengan kemampuannya, dia adalah eksistensi seperti iblis yang pasti bisa menyamai atau bahkan melampaui 10 individu teratas dalam daftar pemula chaotic dimensi. Kalau saja tidak mungkin untuk melenyapkan orang yang memiliki potensi seperti itu, memiliki dia sebagai kenalan tentu lebih baik daripada memiliki dia sebagai musuh. Melayang di langit, Lindong melambaikan lengan bajunya. Setelah itu, kuali langit terbakar berubah menjadi cahaya merah terang dan menyerbu tubuhnya. Setelah itu, dia menoleh dan melihat banyak ahli di Pulau Petir Langit. Para ahli itu tidak berani bertukar pandang dengannya di hadapan matanya yang tenang. Semua mata mereka berkedip saat mereka buru-buru mengalihkan pandangan. Semuanya, apakah masih ada orang lain yang ingin bertarung denganku? Lindong tertawa sambil bertanya dengan tenang. Beberapa ahli tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Keserakahan di mata mereka dengan bijak ditekan oleh mereka. Setelah menyaksikan teknik mengejutkan yang ditunjukkan Lindong, mereka jelas mengerti bahwa pemuda di depan mereka, yang mereka pikir dapat mereka tangani dengan mudah, adalah seseorang yang jauh di luar kendali mereka. Lindong perlahan menurunkan tangannya setelah menyaksikan skenario ini. Sepertinya pencegahan yang telah ia ciptakan sebelumnya sudah cukup. Inilah yang ia inginkan. Jika tidak, bahkan dirinya saat ini hanya bisa mundur dan bersembunyi saat berhadapan dengan begitu banyak lawan. Haha, Saudara Lindong benar-benar mengejutkan. Jika Misterius Sky Hall kami telah menyinggung Anda dengan cara apapun sebelumnya, saya harap Anda akan memaafkan kami. Tawa lembut nan indah seperti burung lark terdengar dari bawah. Setelah itu, Liu Xiangxuan memimpin sekelompok orang dari Misterius Sky Hall dan terbang ke udara. Dia tersenyum dan berbicara dengan manis ke arah Lindong. Liu Xiangxuan memiliki penampilan yang sangat cantik dan kerutan di dahinya serta senyumnya memiliki daya tarik yang mengejutkan. Bersama dengan senyumnya, kemungkinan besar kemarahan besar dalam hati seorang pria akan mereda dengan tenang. Lindong melirik Liu Xiangxuan. Jantungnya benar-benar berdebar kencang karena kecantikannya. Segera, dia berbicara sambil tersenyum tipis. Mengapa Nona Liu berkata begitu? Saya bukan orang yang berpikiran sempit. Semua kejadian sebelumnya hanyalah kesalahpahaman. Sekarang semuanya sudah beres. Meskipun penampilan Liu Xiangxuan cukup menonjol, itu masih belum cukup untuk memengaruhi karakter tegas Lindong. Namun, Lindong tidak ingin menyinggung golongan besar seperti Misterius Sky Hall. Oleh karena itu, ia tentu saja senang mengubur dendam mereka dengan senyuman. Tentu saja, ia juga mengerti bahwa ia tidak dapat menjalin hubungan yang lebih dalam dengan mereka. Liu Xiangxuan adalah orang yang sangat sensitif dan dia bisa mendeteksi nada bicara Lindong yang acuh tak acuh. Dia segera menyadari bahwa tindakannya sebelumnya telah meninggalkan kesan buruk dan mungkin agak sulit bagi mereka untuk memiliki hubungan yang lebih dalam dengannya.
Dia merasa agak tidak berdaya menghadapi hal ini. Namun, sebagai wanita yang diplomatis dan cerdas, dia tentu saja tidak menginginkan hubungan yang buruk di antara mereka. Oleh karena itu, dia segera tertawa dan berkata, kekuatan saudara Lindong telah melonjak. Kamu mungkin dapat masuk ke peringkat 10 besar dalam daftar pemula Chaotic Dimensi. Kemungkinan besar kamu akan mencapai hasil yang solid jika kamu mengikuti kompetisi kilat yang diadakan oleh Flame Divine Hall. Aula Dewa Api, kompetisi petir? Mata Lindong menyipit setelah mendengar dua istilah ini. Haha, ini adalah kompetisi seni bela diri besar yang diselenggarakan oleh Flame Divine Hall. Kompetisi ini telah menyebabkan keributan besar di Chaotic Dimensi. Dikabarkan bahwa sang juara akan dapat memperoleh simbol leluhur petir. Lindong mengerutkan kening. Dia teringat apa yang Moluo sebutkan saat itu dan tiba-tiba mengerti. Ini mungkin bagian dari rencananya. Mengenai apa yang disebut simbol leluhur petir itu, Lindong tentu tahu bahwa itu palsu yang dibuat dari kekuatan esensi simbol leluhur petir. Bagaimanapun, simbol leluhur petir yang asli diam-diam berada di dalam tubuhnya. Jika saudara Lindong tertarik, kau bisa pergi ke sana dan ikut bersenang-senang. Dikabarkan bahwa 10 orang teratas dalam daftar pendatang baru Chaotic Dimensi semuanya telah pergi ke sana untuk mengikuti kompetisi ini. Mungkin akan ada pertarungan hebat yang akan mengguncang seluruh Chaotic Dimensi. Aku akan pergi ke sana dan melihatnya jika aku punya waktu. Lindong mengangguk dengan acuh tak acuh. Liu Xiangxuan tahu bahwa dia seharusnya tidak berbicara dengan Lindong terlalu lama setelah melihat sikap acuh tak acuhnya. Dia terus mengobrol dengannya sebentar sebelum membawa orang-orangnya pergi. Para ahli lain di Pulau Petir Langit juga pergi satu demi satu setelah mereka melakukannya. Saat Lindong mengamati kerumunan yang perlahan meninggalkan Pulau Petir Langit yang berisik, dia meregangkan pinggangnya yang malas. Masalah di sini akhirnya telah diatasi. Kakak Lindong, apa rencanamu selanjutnya? Mu Lingsan bertanya sambil tersenyum. Lindong tersenyum dan menarik kuncir rambut gadis kecil itu. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit selatan. Matanya yang hitam pekat memancarkan kilatan petir. Untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Dia tahu rencana Moluo. Oleh karena itu, dia tahu bahwa selanjutnya, wilayah Laut Api pasti akan menjadi wilayah yang paling menarik perhatian di seluruh wilayah Laut Kekacauan. Berita tentang simbol leluhur petir pasti akan menarik perhatian banyak orang. Tidak hanya para ahli yang akan bergegas datang, tetapi juga para Yimo yang tersembunyi di dunia ini. Bagaimanapun, untuk acara sebesar itu, dia harus pergi dan melihatnya.